Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana organ reproduksi dari ayam betina dan juga bagaimana proses pembentukan telur. Yang pertama sekali, organ reproduksi ayam betina ada dua. Yang pertama ada ovarium dan yang kedua ada oviduct. Nah, di ovarium ini merupakan tempat di mana diproduksinya sel kuning telur atau yolk. Nah, ovarium ini memiliki dua sisi bagian tubuhnya. Ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Di bagian kiri merupakan bagian yang berfungsi, sedangkan di bagian kanan mengalami penurunan fungsi. Nah, setelah yolk atau kuning telur mengalami ovulasi atau turun, kemudian yolk ini akan dibentuk menjadi telur di oviduct, di mana oviduct ini terdapat beberapa proses agar telur itu menjadi sebuah telur, agar kuning telur tersebut menjadi sebuah telur. Nah, oviduct ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada infundibulum. Nah, di infundibulum ini merupakan tempat di mana kuning telur akan jatuh atau tempat penampungan kuning telur selama 15-20 menit. Nah, selama waktu ini jika sel spermatozoa tidak masuk untuk menemui sel telur, maka sel telur tersebut dikatakan infertil. Tetapi jika sel spermatozoa berhasil masuk dan menembus sel telur, maka telur akan dapat dikatakan fertil. Kemudian setelah dari infundibulum, telur akan masuk ke dalam magnum. Nah, di mana magnum ini merupakan tempat di mana protein atau putih telur itu dibentuk. Nah, proses ini selama 3,5 jam. Setelah dari magnum, kemudian kuning telur yang telah dibungkus oleh protein putih telur tadi masuk ke dalam isthmus. Nah, di bagian isthmus ini bertanggung jawab dalam pembentukan membran atau lapisan putih telur. Nah, pada bagian isthmus waktu lama dibentuknya itu selama 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian setelah dari isthmus, telur kemudian lanjut masuk ke dalam uterus, di mana uterus ini merupakan tempat di mana terjadinya dua fenomena. Yang pertama, fenomena di mana terjadinya dehidrasi putih telur, dan yang kedua di mana pembentukan cangkang telur atau kerabang telur dibentuk. Setelah dari uterus kemudian masuk ke vagina, di mana telur yang sudah jadi, sudah memiliki cangkang, akan keluar melalui vagina. Dan setelah vagina terdapat yang dinamakan kloaka. Nah, kloaka ini merupakan bagian paling ujung pada induk ayam. Ada 15 bagian dari struktur telur. Yang pertama ada kerabang telur, di mana kerabang telur ini merupakan bagian paling keras dari telur, di mana fungsinya melindungi telur. Yang kedua ada outer cell membrane atau bagian terluar dari membran tipis telur. Kemudian ada inner cell membrane atau bagian dalam dari membran tipis telur. Kemudian yang keempat ada kalaza. Kalaza merupakan tali yang mengikat di mana kuning telur itu, agar kuning telur itu tidak berada di tengah-tengah. Yang kelima ada albumen cair. Albumen cair merupakan putih telur yang cair. Albumen cair merupakan bagian putih telur yang cair. Yang keenam ada albumen kental, merupakan bagian putih telur yang kental. Yang ketujuh ada membran vitellin, di mana membran vitellin ini merupakan bagian luar atau lapisan luar atau membran dari kuning telur. Kemudian ada yang yang kedelapan ada latebra, merupakan titik pusat membran titik pusat pada kuning telur. Kemudian ada yang ke-9 yaitu discus germinalis.
Yang ke-10 ada dark yolk layer. Yang ke-11 ada light yolk layer. Kemudian yang ke-12 ada lapisan calasiferous. Kemudian yang ke-13 ada kalaza, sama seperti nomor 4, merupakan tali penghubung bagian bawah untuk mengikat kuning telur tadi. Kemudian yang ke-14 ada rongga udara, dan yang ke-15 ada kutikula. Yolk diproduksi dalam jumlah besar dan disimpan di dalam sel telur dan bertempat di ovarium, menunggu untuk dilepaskan dan dibuahi. Pada sintesis yolk terjadi pembentukan komponen-komponen yang biasa disebut dengan fitogenesis, di mana fitogenesis ini terjadi di dalam hati dan di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Pada sintesis yolk terdapat dua komponen, yaitu alfa dan beta lipofitelin. Secara skema, yolk berasal dari pituitari atau kelenjar otak dan menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon estrogen disekresikan untuk memacu nukleus untuk mensintesis protein dan asam amino yang berada di sitoplasma hati. Kemudian hasil dari sintesis protein tersebut akan dialirkan menuju granula yolk yang berupa vitelloginin dan fosfitin dan glikoprotein, lalu terbentuklah yolk. Albumin terbentuk di saluran telur atau oviduk setelah ovulasi. Sintesis albumin terjadi di nukleus menggunakan agen RNA dan DNA. Agen RNA dan DNA tersebut langsung menuju ke ribosom, dan ribosom mensekresikan mRNA atau messenger RNA. Kemudian mRNA ini dikeluarkan dari ribosom dan menyatu dengan asam amino, yang mana asam amino ini akan menjadi asam amino rantai peptida. Selanjutnya, asam amino rantai peptida ini akan masuk ke sitoplasma, dan di sitoplasma inilah yang menghasilkan komponen untuk menyusun albumin seperti ovoalbumin dan ovotransferin dan yang lainnya. Bahan utama dari pembentukan kerabang telur itu adalah kalsium dan HCO3. Nah, dalam pembentukan kalsium ini memerlukan kalsium binding protein atau CABP yang menjadi atau yang bertindak sebagai transportasi umum menjadi kerabang. Sintesis ini bisa dikontrol dengan B3 dan hadirnya hormon steroid, di mana di muka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme H2O dan CO2 yang menjadi atau yang menghasilkan H2CO3 lalu diubah menjadi H2CO3-1 oleh enzim anhidrase. HCO3-1 masuk ke cairan pinggir kerabang, dan hidrogen dari HCO3 dikembalikan untuk digunakan kembali. Kesimpulannya adalah bahan utama dari pembentuk kerabang telur ini yaitu CaCO3 atau yang biasa disebut kalsium karbonat. Kali di sini saya akan mencoba menghitung volume dari keempat jenis telur. Pertama sekali sediakan alat dan bahan. Ada suntik sebagai pengukur volume telur. Kemudian ada keempat jenis telur. Yang pertama telur bebek, yang kedua telur ayam negeri, yang ketiga ada telur ayam kampung, yang keempat telur burung puyuh. Kemudian ada alatnya, baskom atau mangkuk. Kemudian ada gelas yang berisikan air penuh dan gelas kosong sebagai tempat penampungan
volume telur. Langkah pertama, masukkan gelas ke dalam mangkuk kosong, dan gelas harus berisi air penuh. Pertama sekali saya akan mencoba mengukur telur bebek. Langkah pertama, masukkan telur bebek ke dalam gelas yang berisikan air penuh tadi. Kemudian air yang tumpah dari gelas ini merupakan volume dari telur yang dimasukkan tadi. Nah, sisa air ini akan kita ukur menggunakan suntik. Suntik ini dapat menampung air sebanyak 5 ml. Ml pertama, 5 ml kedua, 5 ml ketiga, 5 ml keempat, 5 ml kelima, 5 ml ke-6, 5 ml ke-7, 5 ml ke-8, 5 ml ke-9, 5 ml ke-10, 2,5 ml setelah dari ke-10 5 ml. Jadi 5 total semuanya 5 ml dikali 10 ada 50 ml ditambah 2,5 ml, jadi totalnya 52,5 ml untuk volume dari telur bebek. Kemudian kita menghitung telur ayam negeri. Pastikan mangkuk tetap terisi air yang kosong dan penuhkan kembali gelasnya. Airnya bisa digunakan air apa saja, air bersih. Nah, seperti step yang tadi, masukkan telur ayam negeri ke dalam gelas, biarkan hingga tenggelam. Kemudian air yang tumpah dari gelas tadi adalah volume dari telur ayam negeri. Mengukurnya sama dengan menggunakan
ikan. 5 ml ke pertama, 5 ml kedua, 5 ml ketiga, 5 ml keempat, 5 ml kelima, 5 ml keenam, 5 ml ketujuh, 5 ml ke-8, 5 ml ke-9, dan sisanya 2,4 ml. Jadi 5 dikali 5 ml dikali 9 adalah 45 ml ditambah 2,5 ml. Jadi total volume ayam negeri, telur ayam negeri adalah 47,5 ml. Temukan kembali gelas tadi untuk menghitung volume dari telur ayam kampung. Sama caranya, masukkan telur ke dalam gelas, kemudian air yang tumpah merupakan volume dari telur ayam kampung. Ml pertama, 5 ml kedua untuk telur ayam kampung, 5 ml ketiga, 5 ml keempat, 1,2 ml. Jadi 5 ml dikali 4 adalah 20 ml ditambah 1,2 ml. Total dari volume telur ayam kampung adalah 21,2 ml. Penuhkan kembali gelasnya, pastikan baskom tetap terisi kosong. Nah, ini terakhir untuk mengukur atau menghitung volume dari telur burung puyuh. Masukkan juga telur burung puyuh ke dalam gelas, biarkan hingga tenggelam. Kemudian air yang tumpah adalah volume dari telur burung puyuh. Seperti itu. Ml pertama, 1 ml.
Jadi total telur burung puyuh adalah 6 ml.